Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah iPhone 12. Akhirnya kita bisa mereview iPhone 12 series nih Bung. HP ini umurnya udah hampir 4 tahun dan sekarang harganya cukup menarik. Sudah di bawah 10 juta untuk kondisi barunya. Tapi kalau kita cek-cek juga, harga iPhone 12 ini bersinggungan langsung dengan iPhone 13 yang sekarang harganya ada di 10 juta kecil. Tapi kira-kira bagaimana impresi pakai HP ini di 2024? Mending beli HP ini atau nabung dikit lagi buat ambil iPhone 13. Atau mending nabung dikit lagi sampai dapat iPhone 16 Pro Max 1 TB. Bersama saya temannya Bung Firman dan ini adalah review telat iPhone 12 di 2024. Kalau dari performa, iPhone 12 ini tidak usah diragukan lagi ya Bung. Chipset A14 Bionic ini masih satset tas-tas kalau kata Mas Ganjar. Melibat chipset A14 Bionic ini masih satset tas-tas melibas semua skenario pemakaian Anda sehari-hari. Saya coba main PUBG Mobile di settingan HD Extreme, gameplaynya lancar banget. Nggak ada drop-drop atau stutter selama permainan. Minusnya cuma satu Bung, di skill pemain aja. Dipakai main game selama 20 menitan suhu HP ini mulai naik menjelang akhir game sampai ke 42 derajat Celcius pas saya cek di akhir game. Kenaikan suhu ini sih menurut saya ini karena dimainkan di grafis yang cukup tinggi ya. Kalau Anda masih main di smooth extreme, mungkin kenaikan suhunya akan lebih lambat lagi. Nggak secepat saat kita tes ini. Dipakai pindah-pindah aplikasi juga masih lancar banget di atas RAM yang cuman 4 GB. Nggak ada komplain sih ya dari saya pas ganti-ganti loncat-loncat dari satu app ke app lainnya. Unit yang kita review ini varian yang 128 GB yang menurut saya sih udah cukup lah ya kalau Anda suka main game dan foto-foto juga. Menurut saya sebaiknya skip aja varian 64 GB kalau Anda mau beli HP ini Bung. Karena sudah pasti akan cepat penuh itu storage-nya. Overall kalau soal performa sih mau Anda ambil yang iPhone 12 atau iPhone 13, keduanya menurut saya masih sama-sama kenceng banget dan nggak begitu terasa perbedaannya. Tapi yang mungkin akan jadi pertimbangan adalah soal update softwarenya. Di umurnya yang hampir 4 tahun, iPhone 12 ini sudah berjalan di iOS 17. HP ini juga kemungkinan besar akan dapat update ke iOS 18 yang akan rilis di akhir tahun nanti. Dan kemungkinan masih akan dapat update lagi ke iOS 19 di tahun depannya. Yang kemungkinan iOS 19 ini akan jadi iOS terakhir yang didapat sama HP ini Bung. Sedangkan untuk iPhone 13 kemungkinan masih akan dapat update lagi ke iOS 20. Jadi ada selisih 1 kali update software di antara kedua HP ini. Apakah Anda termasuk orang yang punya concern soal hal ini? Silahkan sharing di komen ya Bung. Hal lain yang patut jadi concern adalah iPhone 12 ini sudah support jaringan 5G Bung. Jadi silakan dimanfaatkan kalau di daerah Anda sudah tercover jaringan 5G. Selain itu HP ini juga sudah support eSIM kalau Anda mau pakai 2 nomor. HP ini juga udah punya NFC karena bahaya banget kalau misalkan HP semahal ini nggak ada NFC-nya. Bisa jadi bulan-bulanan warga nanti. Tapi yang dijamin bebas dari bulan-bulanan warga adalah kualitas layarnya Bung. Kalau dibandingin sama iPhone 11, layar di iPhone 12 ini bawa upgrade yang cukup signifikan. iPhone 12 ini pakai layar Super Retina XDR 6,1 inch dengan panel yang sudah OLED. Di seri inilah akhirnya base model iPhone pakai layar dengan panel OLED. Yang sebelumnya masih pakai IPS Bung. Selain itu resolusi layarnya juga naik ke Full HD+. Sedangkan kalau di iPhone 11 itu sebelumnya masih HD Plus aja layarnya. Layar HP ini juga udah support HDR dengan peak brightness sampai ke 1200 nits. Proteksi layarnya juga bahaya nih karena diklaim pakai kaca yang paling durable yang dinamain ceramic shield. Bezel di sekeliling layarnya juga terbilang tipis dan itu bikin feels memandang layarnya jadi terasa luas Bung. Kualitasnya masih mantep banget dan enak banget buat dipakai nonton. Yang jadi kekurangan dari layar HP ini mungkin cuma satu, yaitu refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Bahkan di iPhone 15 masih tidak ada peningkatan di sektor refresh rate ini. Piye to pel? Soal kamera juga, iPhone 12 ini tidak usah diragukan lagi Bung kualitasnya.
iPhone 12 punya setup kamera 12 megapiksel kamera utama dan 12 megapiksel kamera ultrawide yang dilengkapi Optical Image Stabilization atau OIS. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 12 megapiksel juga. Di sini saya coba untuk ambil fotonya di mode Smart HDR on dan off ya, Bung. Anda bisa lihat kalau di HDR-nya dimatikan, hasil fotonya jadi terlihat lebih flat, Bung. Bahkan bagian shadow aja tidak terlihat di sini. Tone warna di kedua foto juga beda. Di kondisi HDR yang off, tone-nya lebih cool, sedangkan di HDR on, tone-nya lebih warm. Sedangkan soal sharpness dan dynamic range, keduanya masih sama-sama punya kualitas yang bagus dengan dynamic range yang luas. Sedangkan untuk foto objek manusia, hasilnya ternyata terlihat kurang konsisten, Bung. Apalagi di kondisi yang cukup kontras. Untuk hasil foto di kamera depan, inkonsistensi juga masih terjadi kalau kita foto membelakangi matahari. Kalau di kondisi pencahayaan yang proper, hasil fotonya udah mantep banget, Bung. Sedangkan untuk kondisi low light, iPhone 12 ini sudah dilengkapi night mode di semua kameranya. Dan hasil foto dari mode malamnya ini udah bisa ngangkat exposure dan detail yang ada di foto. Noise di mode malam juga masih cukup terlihat sih, tapi masih bisa diterima. Untuk perekaman videonya, baik di kamera depan dan belakang, bisa merekam sampai 4K 60 fps. Belum ada fitur-fitur advance kayak cinematic mode maupun action mode di HP ini. Tapi HP ini bisa merekam di mode HDR Dolby Vision sampai ke 4K 30 fps. Ini adalah hasil perekaman iPhone 12 Full HD 60 fps. Previewnya tentu stabil ya, Bung, dan ini bisa switch ke ultra wide juga dan ke main cam, nggak bisa switch ke kamera depan. Jadi kurang lebih seperti ini hasil rekamannya, dan ini adalah hasil perekaman dengan resolusi 4K 60 fps. Di mode 4K 60 juga Anda bisa ganti lensa ke hanya ke 3 kali optical zoom dan balik lagi ke 1, dan tidak bisa switch ke lensa ultra wide. Padahal di previewnya nih ada nih keterangannya, tapi nggak bisa di switch ke ultra wide. 4K 30 fps di kondisi malam hari, kurang lebih seperti ini. Masih bisa switch ke lensa ultra wide dan balik lagi ke lensa utama. Reviewnya sih masih stabil ya, Bang. Dan ini adalah hasil kamera depan di 4K 30 fps, glowing sekali muka saya. Ini cuacanya lagi cukup terik dan bisa dilihat dynamic range. Wow, kenapa ini dynamic range-nya putih doang gini? Dan ya begini hasilnya kurang lebih, Bung. Nah, tadi itu HDR processingnya agak kasar ya terlihatnya di preview, dan ini saya matiin, sama aja sih. Saya matiin HDR-nya dan kira-kira seperti ini hasil perekamannya. Halo Bung, ini adalah hasil video kamera depan iPhone 12 4K 30 fps. Gimana nih menurut Anda semua? Menurut kamu bagus nggak? Menurut aku bagus. Bagus juga nih kameranya. Beli po. Nggak tahu ini karena ada
Lighting. Beli lighting kok. Lighting yang di kamera depan itu loh yang. Solutif kita mah. Di sektor baterai, HP ini malah mengalami penurunan kalau dibandingin sama generasi sebelumnya. iPhone 12 ini dibekali baterai berkapasitas 2815 mAh. Lebih kecil dibandingkan dengan iPhone 11 yang punya kapasitas 3110 mAh. Untuk battery health-nya, unit yang kita review ini battery health-nya udah ada di 80%. Dan ini cukup berpengaruh ke daya tahan baterainya. SOT HP ini bisa sampai 8 jam sehari. Dengan catatan, 1 kali ngecas di tengah hari dan ngecas lagi nanti malam sebelum tidur. Sebagai gambaran, main PUBG M 1 game selama 20 menit di settingan HD Extreme, baterainya itu berkurang sampai 12%. Untuk ngecas, iPhone 12 ini support sampai 20 watt fast charging, MagSafe wireless charging 15 watt, dan protokol Qi wireless charging 7,5 watt. Untuk ngisi baterainya sampai penuh, butuh waktu hampir 2 jam dengan charger berdaya 20 watt. Kalau dari desainnya, perubahan yang paling kentara kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya adalah desain frame yang jadi flat. Bahasa desain ini terakhir dipakai pas di iPhone 5 series dan comeback lagi di seri iPhone 12 ini. Bodi belakangnya terbuat dari kaca Corning dan framenya sudah terbuat dari aluminium. Dimensi HP ini juga termasuk compact dan dipakai dengan satu tangan pun masih terbilang nyaman, Bu. Unit yang kita review ini unit second iBox dan kondisinya masih cukup mulus. Cuman ada lecet sedikit di frame dan di list chrome kameranya ini udah mulai ngelupas. iPhone 12 ini masih pakai port Lightning ya, belum Type-C. Sekedar info aja nih, takutnya Anda lupa, Bu. HP ini juga udah punya IP rating 68 dust and water resistant. Tapi kalau Anda beli secondan, mungkin harus lebih hati-hati lagi kalau berurusan dengan air. Urusan sama ormas. Wah, itu juga hati-hati tuh. Serem. Kesimpulannya, di sektor performa jelas iPhone 12 ini masih enak banget kalau dipakai di tahun ini, Bung. Sektor kamera juga jelas masih mantep banget walaupun ada inkonsistensi di kondisi tertentu. Selain itu di tengah maraknya isu Mana tadi? Hilang. Oh ini tuh ya. Selain itu di tengah maraknya laporan soal green screen di iPhone 13 series, saya sih masih jarang banget ya ngelihat ada iPhone 12 yang kena masalah ini. Mungkin ada, tapi tidak semasif iPhone 13 series. Dan mungkin ini bisa bikin Anda jadi lebih tenang kalau Anda mau beli HP ini. Yang selanjutnya akan jadi pertimbangan adalah fitur-fitur advance seperti photographic style, action mode, dan cinematic mode yang absen di iPhone 12 ini. Kalau Anda merasa perlu dengan fitur-fitur tersebut, Anda mutlak harus ambil iPhone 13 atau iPhone 14. Selain itu soal baterai, HP ini juga masih belum punya daya tahan baterai yang seawet iPhone 13, 14, dan 15 yang bisa lebih tahan seharian. Tapi di samping itu, harga iPhone 12 saat ini menurut saya udah cukup menarik sih, Bung. Untuk harga barunya, iPhone 12 ini start dari 8 jutaan untuk varian terendahnya. Sedangkan untuk harga secondnya, malah HP ini udah turun ke angka 5 jutaan untuk barang second internya. Gimana menurut Anda? Apakah tertarik buat beli HP ini? Kalau mau cek harga terbarunya, Anda bisa cek link yang ada di deskripsi tuh. Siapa tahu harganya turun, Bung. Share juga pengalaman Anda pakai HP ini di kolom komentar dan pencet tombol like-nya kalau video ini bermanfaat. Subscribe dan follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya temannya Bung Firman dari Studio Hasselpau Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.